Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ID Perki Kota Pekalongan. Masih bersama saya Dr. Aib Talib selaku host di sini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas dan mengulik mengenai awareness of congenital heart disease atau kesadaran mengenai penyakit jantung bawaan lahir. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa menurut data CDC di Amerika terdapat hampir 1% kejadian atau sekitar 40.000 bayi yang lahir itu dengan penyakit jantung bawaan lahir. Dan kejadian ini pun terus meningkat seiring berjalannya waktu dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Kejadian ini meningkat sekitar 18,7%. Maka dari itu kita perlu untuk mewaspadai sehingga pada podcast kali ini kita langsung menghadirkan narasumber yang tentunya terpercaya. Langsung saja bersama Dr. Meta Suryani, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat siang dok, salam sehat ya dok ya? Selamat siang, salam sehat, iya. Selamat siang. Oke dok, jadi kita hari ini membahas tentang penyakit jantung bawaan lahir. Atau mungkin kita sebutnya dengan PJB ya dok ya? Betul. Biar lebih singkat ya. Jadi dari tadi dok, data yang kita sampaikan bahwa ternyata prevalensinya itu cukup tinggi dok. Kemudian dan perlu untuk diwaspadai karena masih banyak dok masyarakat Indonesia yang belum mengetahui dok mengenai penyakit jantung bawaan lahir itu sendiri. Betul. Mungkin langsung saja dok ya ke pertanyaan yang mendasar dok. Sebenarnya PJB atau penyakit jantung bawaan lahir itu apa sih dok pengertian atau definisinya? Oke, terima kasih. Jadi betul yang Dokter Ayub sampaikan tadi. Kejadian PJB itu atau penyakit jantung bawaan itu sangat sering kita temui. Jadi kalau dari praktek sehari-hari juga baik dari konsul, dari dokter spesialis anak, rekan sejawat ataupun dokter umum ataupun pasien yang memang dibawa oleh orang tuanya sendiri, banyak sekali kejadiannya sehari-hari. Jadi kalau penyakit jantung bawaan itu sendiri adalah penyakit jantung pada bayi atau anak atau bahkan sampai usia dewasa yang sudah ada atau dibawa sejak lahir dok. Jadi sebenarnya kelainannya itu mengacu pada adanya kelainan pada struktur jantung dan pembuluh darah yang terjadinya sudah dari pembentukan di dalam kandungan. Betul. Jadi pasien tersebut begitu lahir sudah memiliki kelainan jantung tersebut. Jadi makanya disebut dengan penyakit jantung bawaan. Hanya mungkin tidak semua penyakit jantung bawaan begitu lahir atau masih bayi terdeteksi. Jadi masih ada yang bias dok ya, masih sulit ya? Betul. Jadi memang kelainan ini banyak tapi nggak semua terdeteksi. Jadi itu memang PR-nya terutama di masyarakat Pekalongan udah jumlahnya banyak tapi sedikit sekali terdeteksi gitu dok. Dok, mengenai penyakit jantung bawaan ini kan sepertinya terlihat memang cukup berat dok ya. Kalau kita bahas dari faktor penyebabnya dok, kan kalau kita melihat bahwa bayi itu kan notabene dia tidak salah ya dok ya. Tapi kita perlu tahu apakah penyebab dari PJB ini sendiri itu dari faktor ibunya, mungkin karena salah makan ya, atau salah konsumsi sesuatu, atau memang sebenarnya faktornya ya dari bayinya sendiri yang nggak tahu penyebabnya apa kayak gitu. Betul dok, kalau ini pertanyaan yang paling banyak ditanya terutama dari pihak orang tua yaitu ibu. Ya, jadi ibunya sering nanya mungkin ke dokter-dokter jantung atau dokter-dokter spesialis anak pasti nanya pertanyaan pertamanya, kenapa dok? Apa yang salah? Apa yang saya bikin salah sampai sehingga anaknya menderita penyakit jantung bawaan? Jadi menurut penelitian itu belum ada penyebab yang pasti apa, tapi mungkin ada beberapa faktor yang bisa menjadi faktor resiko dok pada saat kehamilan ibunya. Jadi faktor resikonya mungkin diantaranya apakah pernah minum obat penenang, kemudian obat-obat lain yang tidak direkomendasikan dari dokter, jamu, kadang-kadang jamu di masyarakat dari nenek, dari tante, dari mbah-mbah, ya. Jamu-jamuan. Nah masalahnya jamu itu kita tidak tahu komposisi dan isinya apa dok. Kemudian juga merokok, ya kadang-kadang bapak-bapak merokok, mungkin ibunya tidak merokok, jadi kena asap rokok, minum alkohol, kemudian juga infeksi seperti infeksi virus campak Jerman atau rubella itu anaknya sebagian besar akan cacat dan terutama cacat jantung bawaan. Gitu. Jadi kita mesti bedakan ada penyakit jantung yang bawaan tadi memang sejak dari lahir dok. Ada juga pasien bayi-bayi yang lahir dengan keadaan jantung
nggak kenapa-napa, baik. Kemudian dalam perjalanannya baru kena penyakit, misalnya infeksi virus, bakteri, dan lain-lain, menyebabkan penyakit jantung yang didapat. Gitu. Jadi kalau penyakit jantung bawaan sendiri sampai sekarang penyebabnya tidak diketahui. Jadi mungkin ibu-ibu yang mempunyai anak dengan penyakit jantung bawaan itu harus ditekankan bahwa bukan salah ibunya. Jadi bukan ibunya menyebabkan anaknya cacat atau apa, tapi mungkin ada faktor-faktor resiko yang tidak disadari dan biasanya terjadinya itu di 3 bulan pertama atau trimester pertama kehamilan, Dok. Oh iya, Dok. Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kelainan ini tuh sulit diprediksi ya, Dok. Betul, yang pertama ya. Betul. Bisa saja memang karena dari faktor ibunya. Betul. Jadi kalau dengan hal ini pencegahannya gimana, Dok, kira-kira? Nah, pencegahannya sendiri mungkin memang kalau lagi hamil, terutama tadi saya bilang trimester pertama kehamilan, itu harus jaga banget, Dok. Jaga makan ya, Dok ya? Jaga makan, kemudian tidak minum obat-obatan yang dikonsumsi sembarangan. Jadi harus dikonsultasikan dari dokter. Terus terutama hindari sekali obat-obat hormonal. Kemudian bapak dan ibu juga bisa melakukan imunisasi MMR, Dok, untuk mencegah jangan sampai terjadi infeksi rubella. Gitu selama kehamilan. Wah, lumayan. Wah, ini kita baru tahu nih. Saya juga baru tahu nih, Dok. Ternyata memang banyak faktor yang mendukung, Dok ya, walaupun tidak langsung ya. Tapi banyak yang ini. Oke, Dok, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana, Dok, kalau kita sebagai orang tua ya, paling minimal kita bisa mengetahui atau mencurigai bahwa anak kita itu ternyata mengarah ke penyakit PJB ini, Dok. Pengenalannya bagaimana, Dok? Sebenarnya PJB sendiri itu dibagi 2, Dok. Ya, jadi ada tipe yang biru, ada tipe yang tidak biru. Jadi ada penyakit jantung bawaan anaknya atau pasiennya tampak biru, ada penyakit jantung bawaan yang tidak menyebabkan biru. Gitu. Nanti mungkin kita bahas yang biru dulu, tipe biru itu lebih mudah dikenali karena pasiennya tampak kebiruan di ujung-ujung jari, mukosa mulut, lidah, sehingga lebih mudah diidentifikasi, lebih dini. Tambah lagi mungkin disertai dengan bising-bising jantung pada pemeriksaan. Gitu. Nah, jumlahnya biru, tipe yang biru ini jauh lebih sedikit daripada yang tidak biru, Dok. Jadi sekitar 1 dari 4 bayi PJB, satunya itu biru, 3-nya tidak biru. Jadi jumlahnya jauh lebih sedikit. Gitu. Jadi beserta gejala-gejala lainnya. Tapi gejala yang paling gampang dikenalin adalah pasiennya tampak biru. Gitu. Jadi terlihat fisiknya biru gitu. Terlihat fisiknya biru. Mungkin pada itu terus-menerus biru atau biasanya bertambah nyata pada saat menangis, Dok. Pada saat dia nangis. Pada saat dia nangis, kok makin kelihatan biru ya. Nah, biasanya emak-emak, ibu-ibu tuh udah langsung nyadar, panik. Kok anak saya biru? Biasanya langsung dibawa ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu pasti diperiksa, dioksimetri. Saturasi oksigennya memang cenderung rendah. Biasanya di bawah 90%. Nah, itu dokter yang memeriksa atau dokter spesialis anaknya pasti sudah langsung aware. Pikiran pertamanya pasti dicurigai penyakit jantung dulu. Nah, kalau tipe yang tidak biru itu biasanya kelainannya gejala-gejalanya kelihatan sesak. Ya, sesak, nafasnya cepat, kelihatan sesak saat aktivitas. Nah, pada bayi aktivitasnya itu menyusu atau netek. Jadi pasien bayinya itu tidak bisa menyusu lama, berhenti-henti atau terputus-putus karena sesak, Dok. Atau kita sebutnya interruptive feeding. Nah, itu kita sudah harus curiga bayinya nyusu bentar-bentar nangis, bentar-bentar sesak. Betul. Kemudian bayi atau anaknya cenderung batuk pilek lama, Dok. Batuk pilek lama lebih dari 2 minggu, sembuh batuk pilek lagi, sembuh batuk pilek lagi. Kemudian gangguan tumbuh kembang, berat badan susah naik. Nah, kita udah mesti aware nih, curiga. Kok anaknya seperti itu ya? Gejala lainnya juga mungkin sesak saat istirahat. Jadi kalau pada bayinya lebih nyaman untuk digendong daripada ditidurkan. Begitu ditidurkan rewel, sesek, digendong lagi lebih nyaman. Gitu. Nah, itu sudah mesti memberikan insight atau kecurigaan ke orang tua bahwa jangan-jangan ada masalah di jantungnya. Betul. Kemudian pada anak yang lebih besar itu bisa mengeluh, Dok. Biasanya bisa komplain atau
bilang ke orang tuanya kok rasanya nyeri dada, cepet capek, gangguan tumbuh kembang, sesak saat aktivitas, keterbatasan aktivitas, itu kita juga sudah mesti aware, curiga jangan-jangan ada kelainan jantung. Kalau penyakit jantungnya bertambah berat, berjalan bertambah berat, itu pasti ada bengkak. Bengkaknya bisa dilihat, yang nyata itu perut tambah besar, kedua kaki, matanya tampak bengkak. Kalau bengkak pada anak itu pasti orang tuanya sudah curiga dong ya? Betul, ini sudah ada apa nih? Ada apa nih? Salah. Betul. Kalau pada bayi, bengkaknya itu biasanya kelihatan di punggung dan pantat. Karena bayi kan cenderung ditidurkan. Kok makin bengkak ya? Gitu. Jadi kesemuanya itu mungkin bisa memberikan kecurigaan ke arah penyakit jantung. Begitu dibawa ke dokter, nantinya dokter akan merujuk ke dokter spesialis jantung atau spesialis jantung anak untuk dilakukan USG, dok. Dari USG atau ekokardiografi itu baru bisa ditegakkan, oh ternyata memang ada penyakit jantung bawaan. Nah, golden standarnya memang semua pasien yang dicurigai jantung harus dilakukan ekokardiografi. Oke. Sebenarnya dok, kalau kita lihat ya dari tadi cerita dokter itu, sebagai orang tua tuh bisa nggak sih dok mengetahui bahwa si anak ini dari kehamilannya itu bahwa dia sudah ada penyakit jantung? Oke, kalau di zaman sekarang ini teknologi sudah maju banget dok, ya. Jadi bahkan jantung pada janin di dalam kandungan itu kita sudah bisa lihat. Sudah tahu ya. Melalui pemeriksaan USG, tapi tentu saja harus didukung alat yang canggih dan kemampuan khusus. Jadi dokternya memang dokter spesialis jantung anak. Kemudian biasanya memang kalau dilakukan kalau ada faktor-faktor resiko, dok, seperti orang tua atau saudaranya menderita atau riwayat menderita penyakit jantung bawaan. Nah, si ibunya ini mungkin ingin lebih optimal. Jadi diperiksa sejak dari masih dalam kandungan. Ya, dari awal dicek ya. Tapi bisa. Sekarang ini sudah bisa dilakukan. Bisa terdeteksi sejak dini. Betul, betul. Oke dok, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Terus bagi para orang tua dok yang sudah mengetahui bahwa anaknya dia ternyata menderita penyakit jantung bawaan ini dan divonis itu, terus bagaimana dok langkah selanjutnya yang perlu diketahui orang tua? Kalau sudah terdiagnosa nih, terus harus gimana orang tuanya? Pertama pasti semua orang tua panik ya dok. Pasti ya. Nah, paniknya itu yang kita harapkan mungkin di balik masa paniknya, habis itu orang tua harus dua-duanya baik ayah atau ibu mungkin dibantu sama orang tuanya, kakek dari pihak nenek untuk lebih siaga, aware. Aduh, habis ini harus ngapain nih, gitu. Jadi kalau memang pasien itu terdiagnosa penyakit jantung bawaan, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dok. Ya, kalau sudah tentu di ekokardiografi tadi, sudah di USG, kemudian sudah tegak penyakit jantung bawaannya itu apa, kita harus menentukan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya sekarang ini banyak penyakit jantung. Contohnya saja penyakit jantung di mana ada lubang di sekat jantung itu masih bisa menutup, dok. Oh, masih bisa menutup ya? Masih bisa menutup dengan sendirinya. Jadi nantinya dokter spesialis jantungnya akan menentukan, oh kita tunggu dulu. Tidak diapa-apain, tidak dilakukan tindakan koreksi atau operasi, tapi kita tunggu. Kenapa dok ditunggu? Karena masih ada kemungkinan untuk menutup sendiri. Betul, biasanya ditunggu sampai usia tertentu, kemudian dilakukan ekokardiografi ulang. Ternyata sudah menutup, misalnya menutup dengan sendirinya, alhamdulillah. Tapi kalau memang misalnya belum menutup, baru dilakukan tindakan koreksi, dok. Tindakan koreksinya sekarang ini dengan kemajuan zaman bisa lewat tindakan intervensi. Jadi memasang suatu device via kateter, tidak dilakukan operasi. Gitu. Jadi lebih canggih, less invasive, cuman lewat kateter aja. Kemudian masa rawat inapnya juga, masa pemulihannya jauh lebih singkat. Tapi pada kelainan-kelainan yang memang tidak bisa lewat kateter, itu memang harus operasi bedah jantung. Harus operasi bedah jantung. Berarti dengan kata lain dok, PJB ini ada sebagian yang bisa sembuh total, ada yang nggak bisa, dok ya? Iya betul, dok. Jadi banyak PJB yang dulunya tidak bisa diapa-apain, sekarang ada, dok. Bisa dilakukan tindakan-tindakan yang tadi kita bahas, tindakan-tindakan intervensi lewat device tanpa operasi ataupun operasi. Tapi pada sebagian kelainan, terutama banyak PJB yang biru tadi,
itu tidak bisa sembuh total, Dok. Oh, jadi memang berat ya, Dok ya? Sudah berat, ya tinggal di maintenance saja. Maintenance saja. Tuh. Berarti dengan kata lain, kalau ada anak dengan penyakit jantung bawaan yang biru, yang tipe biru yang berat itu, survivalnya gimana, Dok? Nah, makanya itu kalau PJB biru kemudian tidak dilakukan tindakan apapun secepatnya ya, secepatnya, tidak terdeteksi dini betul, juga. Itu survival rate-nya sangat rendah, Dok. Okay. Ya, survival rate-nya sangat rendah. Kemudian makanya itu kadang-kadang orang tua begitu tahu penyakit jantung bawaan kemudian disarankan untuk tindakan, pasti orang tua takut. Iya, kan sekarang banyak denial juga, Dok. Betul, denial. Iya, menolak. Nggak apa-apa deh, katanya tindakan non medis aja, mungkin pergi ke herbal. pergi ke herbal, apalagi kita tahu masyarakat kita ya, Dok ya. Jadi mencoba dipijit, Dok ya, kadang dipijit-pijit. Betul, terus ada ramuan-ramuan, nanti lubang di jantungnya akan tertutup gitu. Jadi banyak kan malah tidak periksa lebih lanjut, malah ngilang. Karena tadi dia curiga, dia merasa bahwa wah enggak, anak saya sehat-sehat aja gitu ya. Dengan ngilang itu penyakit jantungnya bertambah berat, malah akhirnya jelek dan kondisinya kurang baik ya, akhirnya survivalnya atau kemungkinan untuk hidupnya juga semakin kecil, Dok ya. Betul, dan penyakitnya bertambah parah, pasti anaknya juga sudah sesak banget, ngap-ngap, sudah tidak banyak yang bisa kita lakukan kalau kondisi seperti itu, Dok. Oke, jadi memang udah susah, Dok ya istilahnya. Jadi paling tidak cepat terdeteksi itu akan lebih baik, Dok ya. Betul, bisa pasti penanganannya pasti bisa penanganan lebih bagus secara dini tanpa mengganggu. Jadi ada golden time periodnya, Dok. Jadi kalau kita mendapat kasus PJB kemudian mau dilakukan tindakan-tindakan, itu juga ada golden time period atau rentang waktu tertentu untuk tindakan tersebut kapan terbaik dilakukan. Jadi bisa sukses, Dok ya, tindakannya. Betul, itu ya? Dan tindakannya lebih optimal, tidak mempengaruhi tumbuh kembang si anak tersebut dan lain-lain. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Dok ya. Jadi bagaimana, Dok, edukasi yang harus kita berikan sebagai tenaga medis gitu ya, Dok ya? Atau bagi teman-teman semua yang nonton di podcast ini, kira-kira edukasi kepada orang tua untuk pasien yang kondisinya sudah lebih dewasa agar lebih termaintenance gitu, Dok, biar kondisinya baik terus, itu bagaimana, Dok? Oke. Ini PR juga ya, Dok. Kadang-kadang pasien sudah dilakukan tindakan atau belum dilakukan tindakan, tapi pasiennya tidak pernah kontrol. Jadi kita harus edukasi baik-baik bahwa pasien tetap harus kontrol, teratur ya, untuk apalagi pada pasien-pasien yang tidak dilakukan tindakan tadi, Dok. Ya, entah karena tidak bisa atau orang tua menolak. Jadi pasiennya harus kontrol, teratur supaya mencegah perburukan yang bisa terjadi. Kemudian tentu gaya hidup sehat ya, Dok. Gaya hidup sehat, mungkin pasiennya tidak boleh terlalu capek, aktivitasnya tidak boleh terlalu berat, dan kalau ada obat-obatan yang wajib diminum, harus minum obat secara teratur. Oke, Dok. Wah, ini podcast kali ini teman-teman ya, ini singkat, padat, dan jelas banget ya mengenai penyakit jantung bawaan, Dok. Memang kalau saya sempat searching, Dok ya, bahwa dari 40.000 pasien di Amerika berdasarkan data CDC itu hampir 26.000 yang dia tidak melakukan pemeriksaan dini itu meninggal, Dok, pasiennya. Besar sekali ya, Dok. Cukup besar. Dan besar ini sekali terus-menerus meningkat ini angkanya. Betul. Jadi memang penyakit jantung bawaan lahir ini sesuatu yang harus kita concern, harus kita waspadai, dan kita tidak boleh menolak, Dok ya. Kalau memang faktanya dan memang realitanya anak kita menderita itu, maka kita harus terus untuk fokus memeriksakan dan maintenance, jangan sampai terjadi perburukan. Betul, dan mungkin satu lagi seperti yang Dokter Ayub sampaikan, tidak boleh malu ya, Dok. Nggak boleh malu ya, Dok. Kadang-kadang si ibu atau si ayah sudah malu, aduh jangan sampai ketahuan nih anak saya penyakit jantung bawaan gitu. Nah, tidak boleh malu. Yang penting kita berusaha ikhtiar sebaik-baiknya. Kita harapkan yang terbaik. Yang terbaik ya. Tuh. Oke, terima kasih banyak ini Dr. Meta Suryani udah menjelaskan ilmunya. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya akan menyimpulkan terlebih dahulu, Dok, dari podcast hari ini. Jadi penyakit jantung bawaan lahir itu penyebabnya sulit untuk diketahui ya. Tetapi memang ada beberapa faktor yang bisa mendukung terjadinya penyakit jantung bawaan lahir. Seperti dari yang tadi disampaikan oleh Dr. Meta, dari faktor ibu juga berperan dalam kejadian penyakit jantung bawaan lahir. Dari penyakit jantung bawaan lahir terdiri dari dua.
dari yang biru, terlihat biru ya secara klinis, secara fisik anaknya itu bisa dilihat bahwa dia biru dari bibirnya, dari raut wajahnya kebiruan apalagi pada saat dia menangis. Dan kedua adalah tipe penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Biasanya penyakit jantung bawaan yang tidak biru ini pasiennya itu terlihat sesak dan dia selalu pada saat menetek dia lepas ya. Artinya ada interupsi pada saat dia menetek. Yang terakhir ada gejala batuk demam lama dan berulang. Kemudian bagi para orang tua yang memiliki anak yang terdiagnosa dengan PJB tentunya jangan malu untuk memeriksakan dan terus memaintenance agar kondisi anak dari Bapak Ibu sekalian bisa lebih terjaga. Dan yang selanjutnya bagi penderita yang sudah cukup dewasa bisa terus menjaga pola hidupnya agar menjadi pola hidup yang sehat, menjaga makannya agar lebih sehat dan tidak mengalami kondisi yang berat di kemudian hari. Akhir kata, terima kasih kembali untuk Dr. Meta atas ilmunya ya, semoga bisa bermanfaat nih dok di channel YouTube podcast ID Perki ini. Dan untuk teman-teman semua ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like dan komen juga nih dok, ya agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Akhir kata terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.